Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pangaluan Sulaiman Ritonga SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kimia Lingkungan. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Salifa dengan NIM 11910722999 kelas 5C Pendidikan Kimia UIN Suskaryau. Di video ini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang pertama, definisi limbah B3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 pada tahun 2014, limbah B3 ialah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifatnya dan konsentrasinya ataupun jumlahnya, baik itu secara langsung maupun tidak, yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Sebenarnya limbah B3 ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, ketika kita mencuci baju, tentu kita menggunakan sabun. Nah, dalam kandungan sabun tentu ada bahan kimia. Selain itu, plastik sabun juga termasuk sampah B3 atau limbah B3, merupakan jenis limbah B3 berbentuk padatan. Nah, jadi kalau kita menggunakan air sabun nih, ketika mencuci baju, tentu air bekas cucian sabun itu kita akan buang ke lingkungan. Nah, kalau kita keseringan menggunakan dalam jumlah yang banyak, terus menggunakan jenis sabun yang memiliki kandungan kimianya tinggi, tentu lama-kelamaan akan mencemarkan lingkungan. Ketika lingkungan kita tercemar, tentu akan berpengaruh kepada air sumur kita. Selain itu juga tumbuhan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita tentu juga akan ikut tercemar. Nah, jadi limbah B3 itu adalah sisa dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang industri maupun dalam hal lain yang mengandung limbah B3. Limbah B3 ini mengandung berbagai campuran yang lama-kelamaan akan merusak. Selain itu juga dapat mencemarkan lingkungan hidup dan juga bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 ada 3 jenis. Yang pertama, limbah B3 dalam bentuk padatan. Yang kedua, dalam bentuk gas. Dan yang ketiga, dalam bentuk cair. Yang pertama, limbah B3 dalam bentuk padatan biasa dikenal dengan sampah B3. Biasanya, sampah B3 ini didapatkan dari sisa atau bekas kegiatan rumah tangga. Nah, biasanya berasal dari aktivitas kamar mandi, seperti penggunaan sabun, deterjen, dan lain-lain. Bisa juga dari aktivitas dapur dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, yang kedua yaitu dari limbah B3 berasal dari gas. Berasal dari gas ini biasanya dikelola oleh industri, di mana ia mengeluarkan asap, sehingga asap yang dikeluarkan ini apabila dia keluar langsung buang ke alam atau ke udara tentu akan mencemarkan lingkungan di sekitar, dan juga apabila terhirup oleh manusia tentu akan membahayakan bagi kesehatan manusia. Nah, yang ketiga yaitu limbah cair. Limbah cair ini bisa berasal dari aktivitas dari rumah tangga, bisa juga aktivitas dari kesehatan, dan juga bisa juga aktivitas dari industri. Kalau misal aktivitas dari kesehatan, misalnya dalam menggunakan obat-obatan, tentu dalam obat-obatan mengandung zat-zat tertentu yang apabila dibuang secara langsung ke alam tentu lama-kelamaan akan mencemari lingkungan. Nah, kalau misal dari industri apabila dibuang secara langsung ke sungai misalnya tentu akan membahayakan di sekitar. Tentu akan mencemari makhluk hidup yang ada di lingkungan
tersebut. Misalnya di dalam sungai tentu akan mencemari ikan-ikan yang ada di sana. Nah, jadi ada limbah B3 ini ada 3 jenisnya, yaitu padatan, dalam bentuk gas, dan juga dalam bentuk cairan. Selanjutnya, sifat-sifat limbah B3. Suatu limbah, bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 tentu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Simbolnya seperti ini. Nah, limbah yang berada pada suhu tekanan standar sekitar 25 derajat Celcius dengan 760 mmHg dapat meledak melalui reaksi kimia atau fisika yang dapat menghasilkan gas. Nah, dengan suhu yang tekanannya tinggi, sehingga dapat dengan cepat merusak lingkungan di sekitar. Nah, yang kedua, sifat dari limbah B3 itu adalah mudah terbakar. Ada berupa cairan dan bukan cairan. Kalau yang berupa cairan, ia mengandung alkohol yang kurang dari 25% volume pada titik nyala yang lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, yang akan menyala apabila terjadi kontak dengan sedikit percikan api maupun dengan api. Nah, kalau yang kedua yaitu yang bukan cairan. Yang bukan cairan ini terjadi apabila pada temperatur dan tekanan standar yang dapat dengan mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan. Nah, atau bisa jadi perubahan kimia yang secara spontan dan apabila terbakar maka akan dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga itu limbah bersifat reaktif. Limbah bersifat reaktif itu memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, misalnya limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan tentu dapat menyebabkan perubahan yang secara tiba-tiba tanpa adanya peledakan. Nah, yang kedua, limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air. Ada beberapa limbah B3 yang bereaksi mengeluarkan reaksi tertentu apabila berjumpa dengan air. Nah, yang ketiga, limbah yang apabila tercampur dengan air akan berpotensi menimbulkan ledakan atau bisa saja menghasilkan gas atau berupa uap ataupun asap yang beracun yang bisa saja membahayakan kesehatan manusia. Nah, yang keempat yaitu limbah yang mengandung racun. Nah, limbah yang mengandung racun ini merupakan limbah yang dapat bersifat racun bagi manusia dan juga lingkungan sekitar. Bisa saja dapat menyebabkan kematian atau bisa saja dapat sakit yang berketerusan yang didapatkan dari terhirupnya dari limbah ini. Nah, yang kelima yaitu korosif. Korosif ini menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, limbah yang bersifat korosif ini memiliki beberapa ketentuan-ketentuan. Nah, misalnya limbah ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit seperti peradangan, gatal-gatal, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada limbah yang menyebabkan perkaratan pada besi. Apabila limbah tersebut terkena besi, maka lama-kelamaan besi tersebut akan berkarat. Nah, dan juga pH limbah ini mempunyai pH yang kurang dari 2 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 125 untuk yang bersifat baja. Nah, yang keenam yaitu limbah dapat menyebabkan infeksi. Ya, infeksinya pada siapa? Ya, pada manusia, pada tubuh manusia yang terkena infeksi. Nah, limbah itu dapat menyebabkan infeksi pada tubuh manusia hingga uh, dapat apabila terkena secara terus-menerus, mungkin bisa saja akan menyebabkan kematian. Nah, atau bisa saja kalau kita terkena kecipratan, misalnya air dari limbah dari sungai terus kecipratan di mata kita, tentu akan mengakibatkan mata kita mengalami kerusakan atau memerah atau bisa saja menjadi kebutaan. Nah, itu ada salah satu limbah yang dapat menyebabkan infeksi untuk tubuh manusia.
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 pada tahun 2014, pemerintah telah menetapkan dampak limbah berbahaya ini berdasarkan dua kategori. Kategori yang pertama, limbah B3 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia, serta dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini adalah contoh dari seorang nelayan yang mengambil ikan di laut, ia tidak tahu bahwa di laut itu telah tercemari oleh merkuri. Nah, ketika ia memakan ikan yang ia ambil hasil tangkapannya dari laut, nah ia langsung mengalami uh, sakit yang akut, yaitu kerusakan pada saraf-saraf otak. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh apabila limbah yang berdampak itu langsung berdampak akut pada keberlangsungan hidup manusia, seperti pada contoh gambar ini. Sedangkan yang kedua, yaitu limbah B3 merupakan limbah yang memiliki dampak efek tunda atau delay effect yang bersifat tidak langsung terhadap manusia dan makhluk hidup, serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Contohnya, apabila lingkungan sungai yang tercemar, itu mungkin akan mengeluarkan bau yang busuk. Nah, mungkin kita akan terhirup. Mungkin kalau untuk sehari, 2 hari kita akan biasa saja. Namun kalau untuk setahun, 2 tahun, apabila tidak ditangani, tentu akan berdampak pada pernafasan kita. Nah, apabila setelah berdampak pada saluran pernafasan kita karena keseringan terhirup oleh dampak limbah B3, tentu akan menyebabkan penyakit yang berbahaya di kesehatan kita. Nah, itu adalah dampak dari limbah B3. Selanjutnya, penanggulangan limbah B3. Berdasarkan pada peraturan pemerintah, sebenarnya telah diatur bahwa penanggulangan limbah B3 ini seharusnya harus dikhususkan untuk sektor-sektor industri yang harus bertanggung jawab agar lingkungan tidak tercemar atau limbah-limbah hasil dari kegiatan industri itu tidak langsung dibuang ke sungai, ke laut. Jadi, perlu adanya penanggulangan terhadap limbah B3 ini. Nah, jadi untuk upaya pengelolaan limbah B3 itu sebenarnya telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 pada tahun 1999, tepatnya pada pasal 1. Jadi ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menangani limbah B3. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan secara kimia, fisik, dan biologi. Nah, yang pertama yaitu metode kimia. Metode kimia ini pengelolaan ini dilakukan dengan cara memodifikasi sifat kimianya. Nah, yaitu mengubah limbah berbahaya menjadi gas yang tidak beracun. Contohnya, cyanida dapat melalui proses oksidasi menjadikan residu beracun menjadi produk yang tidak beracun. Yang kedua, metode fisik. Pengelolaan ini dilakukan dengan cara memanipulasi bentuk molekul limbah. Misalnya dengan cara memadatkan atau mengurangi volume limbah, atau juga memperkecil dan membatasi penggunaan limbah. Yang ketiga yaitu metode biologi. Pengolahan ini dilakukan dengan cara budidaya tanah. Nah, biasanya kalau istilah yang berkembang sekarang ini, contohnya itu ialah bioremediasi atau fiktoremediasi. Kalau bioremediasi itu merupakan penggunaan bakteri dan mikroorganisme untuk mengurai limbah B3. Nah, sedangkan satu lagi yang fiktoremediasi itu penggunaannya berupa tumbuhan yang untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan beracun dari tanah. Nah, selanjutnya metode yang terakhir atau langkah yang terakhir itu adalah pembuangan limbah B3 dengan sumber injeksi atau deep well injection. Itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia, yaitu dengan cara membuat sumur dengan pipa yang sangat dalam ke dalam lapisan tanah hingga batuan-batuan yang sangat dalam, sehingga limbah tersebut kita tanamkan ke dalam batuan-batuan tersebut. Karena berdasarkan teori limbah B3, limbah tersebut akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak dapat mencemari tanah dan air yang ada di lingkungan sekitar.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.